Selamat pagi kepada seluruh peserta didik kami. Semoga seluruh peserta didik kami senantiasa sehat dan tetap semangat belajar. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kebugaran jasmani. Pada pertemuan sebelumnya ketika kegiatan proses pembelajaran atau tatap muka normal pada kelas 8 yang saya masuki, saya sudah memberikan materi ini sebelumnya. Jadi untuk peserta didik kami, ini merupakan materi baru bagi kamu. Secara praktek saya belum pernah menyampaikan ini, karena kita baru kali ini bertemu dalam kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, ketika kamu kelas 7 atau ketika kamu kelas 8, mungkin gurumu adalah guru yang berbeda. Baiklah, peserta didik kami, saya mulai. Saya jelaskan, semoga nanti peserta didik kami dapat menyimak dan memahami. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, seluruh peserta didik kami mengetahui apa itu kebugaran jasmani, kemudian unsur-unsur kebugaran jasmani, dan apa faktor yang mempengaruhi. Dan di akhirnya, hasilnya adalah peserta didik kami memiliki pemahaman tentang konsep kualitas kebugaran jasmani dan dapat melakukan pengukuran serta dapat melakukan latihan dan dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas kebugaran jasmaninya. Nah, kebugaran jasmani itu memiliki definisi kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Unsur kebugaran jasmani dan faktor yang mempengaruhinya antara lain, unsur kebugaran jasmani itu ada 10. Yang pertama kekuatan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, kemudian kelenturan, daya tahan, ketepatan, koordinasi, agility, daya ledak. Saya jelaskan satu persatu kembali. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk mengangkat ataupun menahan suatu beban dalam waktu tertentu. Nah, contoh bebannya adalah pot bunga. Berapa mampu kita mengangkat dan seberapa berat beban yang bisa kita angkat. Kemudian yang kedua saya jelaskan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk berpindah tempat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, batasan berpindah tempat ini berarti dari satu titik ke titik yang lain. Kita umpamakan titik A dan titik B. Yang ketiga, kelincahan. Definisi kelincahan ini kemampuan untuk mengubah arah dan dalam waktu yang singkat. Yang mengubah arah, pertama mungkin kita menghadap ke barat, dalam waktu yang singkat kita berubah arah menghadap ke timur. Berarti berbalik, begitulah kira-kira. 4. Keseimbangan. Keseimbangan itu adalah kemampuan untuk tetap menjaga titik pusat keseimbangan tubuh dalam satu garis lurus. Berikutnya kelenturan. Kelenturan itu kemampuan untuk memaksimalkan ruang gerak sendi yang seluas-luasnya. Daya tahan, ya, daya tahan memiliki definisi kemampuan untuk tetap melakukan suatu aktivitas dalam durasi yang lama. Kemudian yang ketujuh ketepatan. Ketepatan itu memiliki pengertian kemampuan untuk menentukan dan membidik suatu sasaran dengan tepat. Koordinasi ini merupakan unsur kebugaran jasmani yang ke-8. Koordinasi memiliki arti kemampuan untuk menyatukan ataupun menyeimbangkan, ataupun dapat juga dikatakan kemampuan untuk melakukan suatu gerak yang baru dan mengkombinasikan seluruh anggota tubuh. Yang ke-9 agility.
Agility ini adalah perpaduan antara kelenturan dan kelincahan. Jadi agility bisa diartikan kira-kira kelentukan begitu. Nomor 10 ya, unsur kebugaran jasmani berikutnya, daya ledak. Daya ledak ini memiliki definisi kemampuan otot untuk menghasilkan ledakan kekuatan dalam waktu yang singkat. Oke, baiklah, itulah 10 unsur komponen fisik. Berikutnya kita bahas faktor yang mempengaruhi kualitas kebugaran jasmani seseorang. Nah, sebenarnya banyak. Dalam kesempatan ini saya jelaskan ada beberapa pola hidup. Pola hidup itu adalah gaya ataupun kebiasaan hidup seseorang. Ya, contoh pola hidup yang tidak teratur. Pola hidup yang teratur tentu mempengaruhi ke arah yang positif, yang tidak teratur ke arah yang negatif. Kemudian asupan nutrisi. Yang dimaksudkan asupan nutrisi adalah sumber nutrisi yang dikonsumsi yang tentunya dapat memenuhi semua kebutuhan tubuh. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi adalah jenis kelamin. Nah, tentu jenis kelamin sangat mempengaruhi kualitas kebugaran jasmani. Jadi, ilustrasinya laki-laki dan perempuan tentu memiliki kualitas kebugaran jasmani yang berbeda. Berat badan adalah faktor yang mempengaruhi berikutnya. Berat badan ini tentu sangat jelas mempengaruhi. Mengapa? Ya karena semakin berat bobot badan kita, tentu mempengaruhi bagaimana kita melakukan suatu aktivitas. Atau sebaliknya. Contoh saja, kalau kita bandingkan seorang laki-laki dengan usia yang sama, saya kata dulu 20 tahun. Si A memiliki bobot 100 kg dan si B memiliki bobot 50 kg. Nah, kalau kita lakukan tes dan pengukuran untuk keduanya, tentu akan terjadi kesenjangan perbedaan kemampuan ataupun kualitas kebugaran jasmaninya. Bisa jadi untuk seluruh unsur unggul adalah yang memiliki bobot 50 kg, sedangkan yang memiliki bobot 100 kg, nah tentu di sana sini banyak kekurangannya. Paling kuat dia mungkin unggul di kekuatan. Dari 10 unsur dia hanya unggul 1, berarti dia tidak bugar. Nah, sedangkan yang dikatakan bugar itu harus terpelihara secara seimbang antara seluruh unsur komponen fisik. Kalau ada yang menonjol, yang lain harus berada dalam tingkat rata-rata. Oke, demikian kira-kira. Nah, faktor berikutnya adalah tempat tinggal. Nah, dari tempat tinggal, ilustrasinya saya contohkan. Seorang anak yang tinggal di lingkungan pedesaan dengan seorang anak ya yang tinggal di lingkungan perkotaan tentu sangat berbeda. Apa yang membedakannya? Oke, yang membedakannya contoh. Kalau di perkotaan sudah lengkap listrik, lengkap air ledeng. Sedangkan di kota, di pedesaan itu tidak ada ledeng, tidak ada listrik. Ya, saya ulangi, kalau di kota mungkin fasilitas sudah lengkap, di desa tidak. Ya, contohnya saja anak yang tinggal di desa atau orang yang tinggal di desa mungkin kalau mau mandi harus ke sungai. Menuju ke sungai ini mungkin berjalan kaki, kilometer ukurannya. Mengambil air juga mungkin berjalan kaki beberapa kilometer. Nah, sangat berbeda dengan aktivitas yang dialami seorang anak atau seorang individu yang tinggal di kota. Contoh kata saja, bangun tidur, malas mandi, celup. Kalau mandi, kamar mandinya berada di dalam kamar.
Nah, itu contoh kecilnya saja. Kemudian faktor berikutnya, faktor genetik. Faktor genetik ini ya mempengaruhi kualitas kebugaran. Kenapa mempengaruhi? Seorang anak yang dilahirkan dari seorang ayah atlet, nah tentu memiliki gen atlet di dalam dirinya. Artian, secara alamiah dia sudah memiliki kemampuan di dalam dirinya. Sedangkan anak yang mungkin dilahirkan oleh seorang ayah atau dihasilkan oleh seorang ibu yang memiliki kebiasaan pola hidup yang tidak baik, nah tentu bagaimana outputnya tentu kita sudah bisa juga memikirkannya. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adalah status sosial. Jadi status sosial ini dapat dijelaskan demikian. Status sosial itu bisa masalah fasilitas yang dimiliki, berarti antara si miskin dan si kaya, antara si awam dengan si cacat, awam, cacat, atlet. Nah, tentu ini sangat mempengaruhi kualitas kebugaran jasmani. Faktor berikutnya adalah lifestyle. Lifestyle ini bisa diartikan sebagai gaya hidup. Gaya hidup yang anak yang tinggal di perkotaan, nah tentu berbeda dengan gaya hidup anak yang tinggal di pedesaan. Ini saja suatu contohnya. Ya, dan lain-lain. Ilustrasi. Ini ilustrasi singkat saya sampaikan. Seorang pelajar yang tinggal di pedesaan tentu memiliki kualitas kebugaran jasmani alamiah yang lebih baik dibanding seorang pelajar yang tinggal di daerah kota. Ilustrasi kedua. Seorang atlet tentu memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik dibanding masyarakat awam atau orang cacat. Karena apa? Karena atlet itu sudah memiliki rutinitas latihan yang dialami dan keteraturan pola makan dan gizi yang terjamin setiap waktunya. Baik, kita lanjutkan ya untuk seluruh peserta didik kami. Berikutnya adalah contoh bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani dan tujuannya. Jadi dalam hal ini mungkin tidak mengenal semua unsur komponen fisik yang akan saya jelaskan. Satu contohnya adalah lari bolak-balik. Apa tujuan lari bolak-balik? Tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan unsur kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan tubuh. Jadi kalau kita lakukan dalam bentuk latihan, berarti itu untuk peningkatan atau pemeliharaan. Nah, dan kalau kita lakukan dia untuk pengukuran, berarti untuk mendapatkan data seberapa atau berapa tingkatan kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan tubuh kita. Yang kedua, sit up. Ya. Bentuk latihan sit up ini dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara unsur kekuatan dan daya tahan otot perut, paha, dan otot punggung. Yang ketiga, bentuk latihannya adalah lari angka 8. Lari angka 8 bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara unsur kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan koordinasi. Latihan keempat adalah push up. Tujuan push up untuk meningkatkan dan memelihara unsur kekuatan dan daya tahan otot dada dan lengan serta otot deltoid. Berikutnya, yang kelima, ya, contohnya adalah pull up atau angkat badan. Di luar ini saya jelaskan kembali, pull up itu apa tujuannya? Tujuan pull up untuk melatih atau meningkatkan kekuatan otot bahu, otot dada, otot lengan, ataupun deltoid. Oke, baik peserta didik kami, itulah bentuk-bentuk latihan peningkatan kualitas kebugaran jasmani. Ya, dan masih banyak lagi bentuk latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semua unsur. Nah, untuk tetap bugar, kita harus menjaga dengan tetap melakukan aktivitas olahraga rutin dan teratur sesuai dengan porsi yang dapat kita lakukan. Normalnya, kita harus melakukan aktivitas olahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu. Di luar aktivitas fisik lainnya, ya tentunya. Aktivitas lainnya ini maksud saya adalah pekerjaan rutin. Kita juga harus menjaga pola makan. Makan bukan hanya untuk kenyang, tetapi terpenuhinya unsur nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin, karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lainnya.
Makan teratur dan secukupnya lebih baik daripada makan tidak teratur dan sekenyangnya. Sebaiknya diperbanyak sayuran dan mengkonsumsi buah-buahan. Ya, kalau boleh ketika kita makan minimal 40% unsur yang kita konsumsi terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Minimal 40%. Kalau boleh di atas 40%. Baiklah. Di samping itu, istirahat yang cukup dan teratur juga sangat menjamin kualitas kebugaran kita. Apabila kita kurang tidur, dapat mengakibatkan tubuh kita stres. Baiklah, untuk seluruh peserta didik kami, demikian penjelasan singkat saya untuk materi kualitas kebugaran jasmani. Tadi mulai dari definisi yang sudah kita pelajari. Definisi kebugaran jasmani itu apa? Faktor yang mempengaruhi kualitas kebugaran jasmani, unsur komponen fisik, kemudian bentuk-bentuk latihan, dan ilustrasi-ilustrasi saya sudah sampaikan kepada seluruh peserta didik kami. Semoga kesempatan kali ini seluruh peserta didik kami memahaminya, dan harapan kami dari 4 bentuk latihan yang saya jelaskan tadi, kamu mau mencoba, silahkan dilatihkan agar terjaga, terpelihara, dan meningkat kualitas kebugaran jasmani. Demikian untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Ulang materi-materi pelajaran dari setiap Bapak Ibu gurumu yang kamu terima. Selamat pagi, salam sehat.